Uhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatil ahlil jannah, tahiyatil malaikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman senasib seperjuangan dimanapun Anda berada yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, beribu-ribu kata teringat hanya satu kata yang tersenja. Tiada tara, tiada dua, segala puji tercurah limpahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, yang tidak bisa diukur oleh tukang bajigur, oleh insinyur, apalagi tukang kufur. Salawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, dokternya para dokter, profesornya para profesor, jenderalnya para jenderal, yakni Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarga, sahabat, serta umat ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan untuk pamer wajah, apalagi pamer penampilan. Tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah dengan tema moderasi dalam beragama. Sahabat dai rahimakumullah, berbicara mengenai moderasi, maka moderasi dapat diartikan sebagai sikap kita untuk menghindari kekerasan, menghindari keekstriman, yakni tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, maka moderasi dapat diartikan sebagai sikap kita untuk menghindari kekerasan, menghindari keekstriman dalam menjalankan agama. Sikap kita, pemikiran, gagasan berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Dalam konteks Islam, moderasi disebut dengan istilah wasatiyah, yakni Islam jalan tengah, jauh dari kata kekerasan, timbul cinta damai, toleransi, mau menerima perbedaan pendapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang moderat. Kami telah memilih kalian untuk menjadi saksi atas perbuatan umat manusia, dan Rasul sebagai saksi atas perbuatan kalian. Dalam ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah menjadikan kita umat Islam, umat yang wasatiyah, umat yang moderat. Maka Dr. Quraish Shihab berkata, agar Islam dapat tersampaikan dengan tepat, maka kita sebagai umat Islam harus memiliki sikap wasatiyah, sikap moderat, yakni memiliki pandangan terhadap berbagai persoalan secara seimbang. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk bersikap moderat atau wasatiyah? Sahabat dai rahimakumullah, cara kita sebagai seorang muslim untuk bersikap wasatiyah adalah yang pertama, tawasut, yakni sikap kita, pemikiran, gagasan, berperilaku dengan berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri, agar kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama atau tidak
ekstrim dalam menjalankan agama. Sejarah telah membuktikan siapa yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia adalah seorang yang pada siang harinya berpuasa, pada malam harinya qiyamul lail, dan dia seorang penghafal Al-Quran. Tapi kenapa? Karena dia memiliki pemikiran ekstrim dalam beragama, mudah mengkafirkan orang hanya karena perbedaan pendapat. Dia tega membunuh Ali bin Abi Thalib. Kita sebagai umat Islam tidak boleh hanya mengedepankan teks saja kemudian melupakan konteks, sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang bersifat radikal, ekstrim, keras, dan juga kaku, sehingga menimbulkan sikap egoisme dan tidak mau menerima perbedaan pendapat. Tidak pula seorang muslim hanya mengedepankan konteks saja kemudian melupakan teks ajaran agama, sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman liberalisme. Bebas tak terarah, liar tak terbatas, nafsu tak terelakkan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, yakni toleransi. Namun sayang sekali hadirin, ironisnya pada zaman sekarang ini banyak sekali isu radikalisme. Tidak sedikit orang yang katanya sangat Pancasialis justru menjatuhkan umat, bukan membangun umat. Maraknya aksi teror, maraknya bom bunuh diri, inilah yang menjadi tanda bahwa masyarakat kita belum mengamalkan sikap toleransi. Namun sebaliknya, ada juga orang yang salah dalam memahami arti toleransi. Sekarang saya ingin bertanya kepada para hadirin, apakah yang disebut toleransi itu adalah saling mengucapkan hari Natal, saling mengucapkan lebaran antar agama? Apakah yang namanya toleransi itu saling mengerjakan amalan agama lain? Tentu tidak, sahabat. Kita memang disuruh untuk menghormati agama lain, moderat dalam agama lain, tapi tidak untuk masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 5. Wala an 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku. Kemudian yang ketiga adalah persamaan. Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk memandang seorang manusia dari segi personalnya. Derajat umat manusia sama, tidak dibedakan oleh ras, suku, budaya, apalagi fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jika kita melihat sejarah Indonesia, para wali songo menyebarkan agama Islam dengan kesetaraan derajat. Tidak ada yang namanya kawula, tidak ada yang namanya gusti, yang ada hanya rakyat yang berasal dari kata rakyat, yang berarti pemimpin memiliki tugas yang sama, bekerja sama, bahu-membahu, sehingga disebut masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Dengan kita dapat merealisasikan prinsip-prinsip tersebut, maka insya Allah moderasi dalam beragama dapat terwujud dengan baik. Kita sebagai umat manusia, umat Islam sudah seharusnya memiliki sikap moderat dalam beragama agar kita dapat merealisasikan ajaran Islam itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kado dibungkus dengan pita, pita dibeli oleh mama.
Sebuah negara sungguh indah jika kita bisa saling moderat dalam beragama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum